Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial atau mendokumentasikan proyek saya, yaitu sistem perpustakaan berbasis C++. Pada sistem kali ini saya membuat 7 fitur utama, yang mana ada input data buku, kemudian lihat data buku, edit data buku, kemudian delete data buku. Nah, ada juga fitur yang harus ada memang ya di sistem perpustakaan, yaitu peminjaman, kemudian pengembalian, dan satu fitur yang paling saya sukai yaitu search buku gitu ya. Jadi ada semacam sistem search engine-nya gitu ya di sistem kita kali ini. Nah, sistem ini sendiri saya buat ketika saya kuliah gitu ya di semester 1. Nah, di sini aplikasinya itu berbasis konsol ya, belum ada kayak button, kemudian animasi, dan lain sebagainya. Tentunya di sistem ini kita akan memilih fiturnya tidak melalui klik button atau cursor hover gitu ya, tetapi kita menggunakan sistem number gitu ya. Jadi ketika kita ingin memilih satu fitur, misalnya lihat data buku. Nah, lihat data buku ini ada di sistem nomor 1 gitu ya. Kita hanya tinggal memasukkan angka 1, kemudian klik enter. Nanti akan masuk ke fitur yang kita inginkan gitu. Oke, langsung saja ya teman-teman bisa membuka kode blocks teman-teman, kemudian create new project gitu ya. Seperti biasa, gunakan console application, kemudian next, pilih C++, kemudian next. Nah, kita di sini akan memberi nama projectnya ya. Di sini saya akan menamakan sistem perpustakaan kita. Oke, langsung saja next, kemudian finish. Oke, jadi setelah kita inisiasi projectnya akan seperti ini ya. Teman-teman bisa melihat, saya coba zoom in kan agar terlihat walau teman-teman nonton di handphone gitu ya. Oke, untuk mengetes apakah ini berjalan, kita akan coba ngerun gitu ya dengan menulis hello world, saya membuat sistem perpustakaan. Oke, coba kita run gitu ya, build and run. Oke, sama ya seperti yang kita tuliskan pada kode blocks-nya. Nah, jadi tampilan aplikasi kita atau sistem perpustakaan kita itu akan seperti ini gitu ya. Jadi tidak akan ada button ataupun ada animasi-animasi seperti website atau aplikasi-aplikasi pada smartphone gitu ya. Kenapa seperti ini? Karena kita di sini memang melatih gitu ya, melatih logika kita atau memahami struktur data daripada sebuah sistem gitu ya, melalui aplikasi-aplikasi yang sederhana seperti ini. Jadi belum ada sama sekali ya kayak ya animasi dan tampilan-tampilan yang warna-warni gitu ya, hanya hitam seperti ini gitu. Oke, sekian penjelasannya, mari kita lanjutkan. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, ada 7 fitur utama ya yang akan kita buat. Namun sebelum itu kita sebaiknya menulis greetingnya ya, atau pesan selamat datangnya gitu ya, saat si user itu menggunakan aplikasinya. Nah, ucapan-ucapan ini terserah teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan selamat datang yang simpel saja gitu ya. Selamat datang di perpustakaan kita gitu ya. Kemudian nambah pemanisnya. Selanjutnya kita bisa membuat underline nya gitu ya. Ini kayak quote gitu, kayak quote ucapan selamat datang atau greetingnya gitu ya. Terserah teman-teman ini mau ada atau gimana, tapi saya membuatnya agar terlihat interaktif gitu ya, sistem sama si username-nya gitu.
Oke, selanjutnya langsung saja kita akan menuliskan fitur-fiturnya gitu ya. Fitur-fiturnya, jadi ada 7 fitur tadi. Coba kita see out, kemudian tulis angkanya jangan lupa ya. Ini akan kita gunakan untuk menggunakan fiturnya gitu ya. Ingat tadi kita tidak menggunakan button untuk memilih fitur, tapi menggunakan sistem number gitu. Oke, lanjut. Fitur utamanya itu input data buku gitu. Kemudian inline jangan lupa, ini supaya berganti baris ya. Setelah input data buku ini dicetak atau ditampilkan, nanti akan tampil ke bawah gitu ya, tulisan-tulisan selanjutnya gitu, nggak bersambung satu baris. Oke, karena kita akan buat 7 fitur, langsung saja ya, biar cepat kita kopas 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita ganti nomornya, jangan lupa 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, input data buku udah yang pertama. Di sini kita ganti dengan lihat data buku, kemudian edit data buku, lalu hapus gitu ya, hapus data buku, kemudian pinjam buku gitu ya. Ini merupakan fitur yang memang harus ada pada sistem perpustakaan. Kemudian kalau ada peminjaman tentu ada pengembalian gitu ya, pengembalian buku. Nah, di fitur yang ketujuh ini yaitu cari buku. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menjelaskan dulu ya. 1 sampai 4 ini adalah fitur yang kalau dalam sebuah sistem informasi itu harus ada gitu ya. Yang pertama itu create, kemudian lihat data buku, kemudian edit, hapus. Nah, keempat ini bisa disikat dengan CRUD gitu ya, create, read, habis itu update, kemudian delete. Nah, 4 fitur ini kalau teman-teman nantinya akan lanjut ke website kemudian Android, 4 fitur ini akan sangat sering kita buat gitu ya. Oke, selanjutnya itu 2 fitur ini yang memang harus ada dalam sistem perpustakaan. Kemudian nanti juga kita akan mencatat gitu ya, atau merekap gitu ya, pengembalian dan pengembalian buku ini. Kemudian cari buku. Nah, ini semacam sistem search engine gitu ya, cuman yang sangat sederhana. Kalau teman-teman lihat Google gitu ya, di search engine-nya kita ngetikin sesuatu nanti akan muncul sesuatu. Nah, di sini juga kita akan membuat hal yang sama gitu ya. Buat hal yang sama. Ya tentu ini juga menjadi alasan gitu ya kenapa sebuah sistem itu dibuat, karena untuk memudahkan si user gitu ya, atau manusia gitu ya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, permasalahan yang sering kita jumpai di perpus itu ya cari bukunya lama gitu ya, dari rak-rak dulu, kemudian lihat kode buku dan lain-lain. Nah, kalau di sini kan kalau kita membuat sebuah sistemnya kan akan lebih cepat kita mencari buku, tinggal ketik kemudian enter. Oke, sekarang kita coba dulu ya sistemnya, atau coba kita run gitu ya, bagaimana tampilannya. Oke, jadi tampilannya itu seperti ini nanti. Oke, untuk sementara ini adalah tampilannya. Oke, untuk lebih detailnya nanti untuk setiap video kita akan membuat fitur-fiturnya gitu ya, jadi nggak satu video, agar teman-teman juga bisa istirahat. Oke, cukupkan video ini dan teman-teman bisa lanjut ke video selanjutnya.